Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baik, pertemuan hari ini video pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Rika. Nah, untuk materi itu dilanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu materi perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Ya, anak-anak ya. Masih di bilangan berpangkat. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Itu yang pertama, kita akan belajar mengenai perkalian pada perpangkatan. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai pembagian pada perpangkatan. Nah, untuk perkalian pada perpangkatan, ini dia ya anak-anak ya. Jadi kita harus ketahui dulu yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini untuk sifat perkalian ya. Jika A dan B itu merupakan elemen bilangan real, di mana A itu tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Kemudian P dan Q itu merupakan bilangan rasional. Maka berlaku sifat yang pertama. Nah, ini untuk perkalian. Di mana A pangkat M dikali A pangkat N itu akan menjadi A pangkat M ditambah N. Nah, di sini jika memiliki bilangan pokok yang sama, jadi A itu merupakan bilangan pokok ya anak-anak ya. Kemudian M dan N-nya itu adalah pangkat. Nah, jika memiliki bilangan pokok yang sama, itu bilangan pokoknya cukup kalian tulis sekali. Kemudian jika merupakan perkalian, maka pangkatnya kalian jumlahkan. Oke, untuk yang sifat kedua, nah itu masih merupakan perkalian, di mana dalam kurung A pangkat M dikali N. Itu akan menjadi A pangkat M dikali N. Pangkatnya kalian kalikan ya. Kemudian yang ketiga, itu merupakan perkalian juga dalam kurung A dikali B pangkat M. Jadi di sini memiliki bilangan pokok yang berbeda ya anak-anak ya. Kemudian itu bisa dijabarkan menjadi A dipangkatkan M, kemudian dikali dengan B dipangkatkan M. Oke, kalau melihat rumus atau sifat yang seperti ini, mungkin kalian masih bingung. Jadi, Ibu akan jelaskan dengan contoh soal, agar kalian lebih mudah untuk memahaminya ya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soalnya. Oke anak-anak, jadi ini contoh soal untuk sifat yang pertama ya. Ini merupakan perkalian di mana A pangkat M, ya, A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, di sini kan merupakan perkalian anak-anak ya. Perkalian dengan bilangan pokok yang sama. Nah, jika bilangan pokoknya sama dan merupakan perkalian, maka pangkatnya ini kita apakan? Ya, betul, kita jumlahkan ya. Jadi di sini M ditambah dengan N. Nah, untuk contoh yang pertama, itu Ibu gunakan B pangkat 5 dikali B pangkat 10. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya dengan menggunakan sifat yang pertama ini ya. Di sini kita akan perhatikan bersama. Itu untuk yang A. Oke, kita bahas sama-sama untuk bagian yang A. Di sini kan bilangan pokoknya sama ya, anak-anak ya. Jadi bilangan pokoknya di sini dimisalkan dengan B. Nah, karena sama bilangan pokoknya dan merupakan perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, kita tulis di sini bilangan pokoknya sekali ya. Jadi karena sudah sama, yaitu B pangkat, kita jumlahkan sekarang 5 ditambah dengan
10. Jadi hasil atau jawabannya adalah B pangkat 15. Ya. Oke, ini masih mudah untuk yang pertama ya anak-anak ya. Kemudian untuk yang kedua, bagian B. Nah, di sini sudah berupa bilangan ya. Jadi bukan pemisahan lagi. Oke, kita bahas yang B sekarang. 3 pangkat negatif 2 dikali dengan 3 pangkat negatif 3. Oke, jadi sebelumnya kan kalian sudah diajarkan ya oleh Bu Lindia bagaimana cara mencari hasil jika merupakan bilangan berpangkat negatif. Nah, di sini caranya, karena bilangan pokoknya di sini sudah sama ya, sama-sama 3. Jadi, kita tulis di sini 3 pangkat negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Nah, di sini pangkatnya kita jumlahkan. Nah, di sini juga harus kalian perhatikan anak-anak ya. Jadi di sini positif bertemu dengan negatif. Ini kita kalikan. Maka positif dikali negatif itu hasilnya adalah apa anak-anak? Ya, betul, negatif ya. Jadi negatif 2 dikurangi 3. Itu hasilnya berapa? Jadi 3 pangkat negatif 2 tadi ya. Jadi positif kali negatif menjadi negatif. Nah, maka ini hasilnya adalah 3 pangkat negatif 5. Nah, maka hasilnya berapa? Di sini pangkatnya negatif ya, jadi kita harus ubah dulu menjadi pangkat positif, yaitu 1/3 pangkat 5. Nah, setelah kita ubah menjadi pangkat positif, maka hasilnya adalah 1/3 pangkat 5. Ini berapa hasilnya anak-anak? Ya, seperti yang sebelumnya sudah diajarkan, 3 kita kalikan berulang sebanyak 5 kali. Maka nanti itu akan kalian temukan 243. Oke, jadi ini jawabannya ya, 1/243. Mudah-mudahan dapat mengerti ya yang bagian B anak-anak ya. Sekarang kita bahas yang bagian C. Nah, bagian C masih sama ya caranya. Nah, bilangan pokoknya yaitu 2. 2 pangkatnya kita lihat sini. Negatif 3 ditambah dengan 2. Nah, menjadi 2 pangkat berapa anak-anak? Negatif 3 tambah 2 itu adalah negatif 1. Nah, ini masih pangkat negatif ya. Kita ubah dulu menjadi pangkat positif. Itu menjadi 1/2 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 1 itu 2. Hasilnya 1/2. Ini hasil untuk yang bagian C. Bagaimana anak-anak? Masih bisa dipahami ya? Oke, ini untuk sifat yang kedua, di mana A pangkat M itu dalam kurung dikali dengan pangkat M, ya anak-anak ya. Itu akan menjadi A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya itu dikalikan. Ini ya, pangkatnya dikalikan. Kemudian Ibu ambil contoh soal dalam kurung 3 pangkat 2 itu dikalikan dengan pangkat 3. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan dengan baik ya anak-anak ya, Ibu akan jelaskan. Jadi menggunakan sifat yang nomor 2, itu akan menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 3. Jadi pangkatnya kita kalikan ya anak-anak ya. Itu akan menjadi 3 pangkat 2 kali 3 adalah 6. Betul. Kemudian 3 pangkat 6 itu hasilnya adalah, nanti kalian cari ya caranya juga. Itu 3 dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Itu akan dapat hasilnya 729 ya. Ini hasilnya untuk sifat yang nomor 2 contoh soalnya. Nah, sekarang Ibu lanjut dengan sifat yang ketiga.
di mana dalam kurung A dikali B pangkat M itu akan menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ya, Ibu akan bahas untuk contoh soal yang pertama, di mana X pangkat 4, Y pangkat 5 itu dipangkatkan 3. Nah, jadi cara penyelesaiannya seperti ini anak-anak ya. Pangkatnya kita kalikan dulu. X pangkat 4 dikali dengan pangkat 3 ini. Pangkatnya sama-sama dikalikan dengan pangkat 3 ya. Seperti ini. X pangkat 4. Nah, pangkat 4 dikali dengan pangkat 3. Kemudian Y-nya juga Y pangkat 5 dikalikan dengan pangkat 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 3 adalah 12. Jadi X pangkat 12. Y-nya pangkat 5 kali 3 yaitu 15. Jadi hasilnya X pangkat 12, Y pangkat 15. Sampai sini saja jawabannya anak-anak ya. Ini sudah sampai yang paling sederhana. Oke, untuk selanjutnya, contoh soal yang kedua. Itu 2 kali 5 dalam kurung pangkat 4. Jika menggunakan sifat yang nomor 3 ini, maka cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi 2-nya kita pangkat ke 4, 5-nya juga kita pangkat ke 4. Jadi masing-masing bilangan pokoknya, keduanya kita sama-sama pangkatkan 4. Jadi di sini 2 pangkat 4 ya, dikali dengan 5 juga dipangkatkan dengan 4. Maka di sini hasilnya 2 pangkat 4 itu adalah 16. Nanti kalian juga boleh orek-orek ya untuk memastikan. Kemudian 5 pangkat 4 itu adalah 625. Nah, maka hasil dari perkalian ini adalah 10.000. Anak-anak ya, 10.000 hasilnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jika ini yang digunakan sebagai soal. Nah, soalnya seperti ini, misalkan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Maka sudah dapat kita simpulkan ya, maka sifat yang ketiga ini yang kita gunakan. Karena di sini bilangan pokoknya berbeda dan pangkatnya sama. 2 itu dimisalkan sebagai A, 5 ini dimisalkan sebagai B, dan pangkatnya ini adalah M. Bisa juga seperti ini anak-anak, jika soalnya yang ini, maka penyelesaiannya kebalikannya, kita gunakan sekarang yang ini. Ya, langsung kita cari hasil dalam kurung. Bilangan pokok ini kita kalikan. Jadi 5 kali 2 atau 2 kali 5 itu adalah 10 ya. 10 pangkat berapa? Pangkat 4. Oke, 10 pangkat 4 itu artinya 10 dikali berulang sebanyak 4 kali. Maka hasilnya sama. Akan didapatkan 10.000. Ya. Cara yang mana saja boleh kalian gunakan. Tergantung nanti soal yang diberikan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat kalian pahami ya apa yang Ibu jelaskan. Oke, next Ibu akan jelaskan mengenai sifat dari pembagian bilangan berpangkat. Masih ada sifat yang nomor 4 dan nomor 5. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembagian pada perpangkatan. Baik, untuk sifat-sifat pembagian pada perpangkatan, itu sifat yang pertama atau lanjutan dari sifat yang tadi ya. Tadi kan sudah 3 sifat, sekarang sifat yang keempat. Yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, ini merupakan pembagian ya. Di sini kalian perhatikan bilangan pokoknya sama-sama A. Jika bilangan pokoknya sama dan merupakan pembagian, maka pangkatnya kalian apakan? Ya, betul. Kalian kurangi ya. Nah, di sini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 ya. A-nya tidak sama dengan 0. Itu sifatnya untuk yang keempat. Nah, untuk yang selanjutnya itu sifat yang kelima. Nah, di mana di sini A dibagi B pangkat M.
Nah, caranya itu A pangkat M dibagi B pangkat M. Sama ya. B-nya juga di sini tidak sama dengan 0. Oke, ini dua sifat tambahan melanjutkan sifat yang tadi merupakan perkalian, dan yang 4 dan 5 ini merupakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, sama seperti tadi, untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan kalian contoh soal beserta dengan penyelesaiannya. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal sifat yang keempat. Nah, di sini sifat yang keempat, Ibu ulangi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Ya. Di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama A. Karena merupakan pembagian, maka di sini pangkatnya kita kurangi. Ya. Kita akan bahas contoh soalnya sekarang. Oke, perhatikan dengan baik anak-anak. Jadi di sini 8 pangkat negatif 5 dibagi dengan 8 pangkat negatif 2. Nah, di sini bilangan pokoknya 8 ya anak-anak ya. Jadi kita tulis 8 di sini. Karena ini merupakan pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. Jadi di sini pangkat negatif 5 dikurangi dengan negatif 2 ya. Ini negatif 5-nya pembilangnya, negatif 2-nya adalah pangkat dari penyebutnya. Nah, sebelum kita selesaikan soal ini, kita perhatikan di sini tandanya ya. Di sini negatif ketemu negatif. Jadi negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi langkah selanjutnya adalah 8 pangkat ini negatif 5. Jadi tambah di sini ya. Tambah 2. Maka hasilnya menjadi 8 pangkat negatif 5 tambah 2 itu adalah negatif 3. Oke. Jadi 8 pangkat negatif 3 ini kan merupakan bilangan berpangkat negatif ya nak ya. Kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Itu menjadi 1/8 pangkat 3 ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi hasilnya adalah 1/8 pangkat 3 itu 8 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Nanti akan ditemukan hasilnya 512. Jadi 1/512 untuk soal yang pertama ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Itu 10 pangkat 12 dibagi. Nah, di sini kan angkanya 10.000 ya. Jadi karena kita di sini pembagian bilangan berpangkat, ini kan belum menjadi bilangan berpangkat 10.000-nya ya. Kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat ya anak-anak ya. Itu akan menjadi, kita tulis dulu di sini 10 pangkat negatif 12 ya. Dibagi, kita pakai per aja langsung. Jadi 10.000. Kalian perhatikan di sini kan bilangan bulat. Nah, ada 0. Nolnya berapa di sini? Nolnya ada 4 ya. Jadi di sini adalah 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4, 10 dikalikan berulang sebanyak 4 kali itu maka hasilnya adalah 10.000. Oke, setelah kita rubah menjadi bentuk pangkat 10.000 ini, sekarang kita cari hasilnya. Nah, sama seperti yang tadi menggunakan sifat yang nomor 4 ini ya. Karena merupakan pembagian dan bilangan pokoknya sama-sama 10, maka pangkatnya kita apakan anak-anak? Ya, betul, dikurangi ya. Jadi di sini 10 pangkat 12 dikurangi dengan pangkat ya, kurangi 4. Maka hasilnya di sini adalah 10 pangkat 8 ya. 10 pangkat 8 berapa anak-anak? 10 dikalikan berulang sebanyak 8 kali, maka nolnya ada 8. Itu hasilnya adalah 100 juta ya. Di sini 100 juta itu kan nolnya ada 8 ya. Ini hasilnya.
Ya, sampai di sini sudah benar ya. Tapi kalau mau dicari hasil dari 10 pangkat 8 itu hasilnya adalah 100 juta. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami anak-anak ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal sifat yang kelima. Oke, di sini untuk sifat yang kelima itu seperti tadi yang sudah Ibu tampilkan. Itu dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, itu yang A. Jadi di sini 1 per 2 itu dalam kurung ya, pangkat 2. Jika ada soal seperti ini, maka dengan menggunakan sifat yang kelima, langkahnya sebagai berikut. Perhatikan ya anak-anak ya. Jadi di sini satunya ini kita pangkatkan 2, sama-sama dipangkatkan 2 ya pembilang dan penyebutnya. 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2 berapa anak-anak? 1 ya. Kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Oke, sudah sampai di sini aja hasilnya. Mudah ya? Ya, mudah untuk dipahami, soalnya sangat sederhana ya. Sekarang yang bagian B. Atau sebelum Ibu bahas yang B, nanti kalau misalkan ini ada di soal pilihan ganda, kalau soalnya uraian sampai di sini sudah benar anak-anak ya. Nanti kalau di soal pilihan ganda, jika kalian diminta soalnya merubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat negatif, maka ini akan menjadi jawabannya berapa anak-anak? Berapa? 4 pangkat negatif 1 ya. 4 pangkat negatif 1 ini jika dirubah ke dalam bentuk bilangan bulat positif itu akan menjadi 1 per 4 pangkat 1. Pangkat 1-nya nggak usah ditulis ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini 2Q per Q pangkat 2. Sama langkahnya seperti yang pertama tadi. Ya. Jadi, pembilang dan penyebut sama-sama kita pangkatkan 2. Nah, di sini kan 2Q ini maksudnya 2 dikali Q ya. Jadi 2-nya kita pangkatkan 2 dulu. 2 pangkat 2 dikali Q-nya juga dipangkatkan 2 per, nah penyebutnya kan Q, Q-nya ini juga dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah, nah ini kan pembagian ya, jadi Q pangkat 2 bisa dibagi dengan Q pangkat 2 ya, 1. Nah sisanya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa anak-anak? Ya dikalikan berulang sebanyak 2 kali 2-nya ya. 2 kali 2 adalah 4. Nah, Ibu punya satu contoh soal lagi untuk kalian. Itu adalah 48 pangkat 3 dikali dengan 12 pangkat negatif 3. Oke, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka langkah yang harus kalian kerjakan seperti ini ya. 48 pangkat 3. Nah, 48 ini kita sederhanakan dulu anak-anak. 48 itu berapa dikali berapa? Ya. Yang paling sederhana, di sini Ibu gunakan 48 itu adalah 16 dikali 3 ya. 16 dikali 3. Oke, pangkat 3 di sini tetap ditulis ya. Kali dengan 12 di sini Ibu gunakan 4 kali 3. Pangkat negatif 3. Oke, langkah selanjutnya 16 ini berapa pangkat berapa anak-anak? Ambil yang paling sederhana ya. Itu ada kita pakai pangkat A2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dikali dengan 3. Oke. Di sini jangan lupa dipangkatkan dengan 3. Nah, dikali dengan 4 juga kita rubah dalam bentuk pangkat ya. Jadi pangkat yang paling sederhana, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali dengan pangkat negatif 3.
ya. Kemudian di sini kita gunakan sifat yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ini pangkatnya kita kalikan ya. Nih, 2 pangkat 4 dikali pangkat 3. Jadi 2 pangkat 12 di sini ya. Ini kok tidak ditulis berarti pangkat 1. 1 kali 3 berarti 3 pangkat 3. Oke. Dikali. Nah, langsung saja ini. 2 pangkat ini dikalikan pangkatnya. 2 kali negatif 3 berarti negatif 6. Dikali, ini pangkat 1 kok tidak tulis ya. 1 kali negatif 3 berarti 3 pangkat negatif 3. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan di sini. Yang mana yang bilangan pokoknya sama? Ini kan? Ini 2 dengan 2, bilangan pokoknya sama. Karena merupakan perkalian, maka pangkatnya kita apakan? Ya, betul, kita jumlahkan ya. Untuk mempermudah, kita kumpulkan dulu yang bilangan pokoknya sama. 2 pangkat 12 dikali dengan 2 pangkat negatif 6. Dikali 3 pangkat 3, ini dia ya, 3 pangkat 3. Dikali dengan ini. 3 pangkat negatif 3. Maka, nah di sini perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah atau ditambah. Jadi 12 ditambah negatif 6, jadinya 2 pangkat 6 ya. Dikali 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat negatif 3. Ini bilangan pokoknya sama. Maka pangkatnya dijumlah. 3 tambah negatif 3 itu adalah 0. Karena positif ketemu negatif kan jadi negatif ya. 3 kurang 3, 0. 3 pangkat 0. Hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikali berapapun dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6. Sampai di sini saja sudah benar ya. Kalau kalian cari hasilnya juga boleh, tapi sampai di sini aja udah benar. Baik anak-anak, untuk penjelasan kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai terakhir tadi soal tambahan dapat kalian pahami anak-anak ya. Untuk hari ini latihan soal akan Ibu berikan melalui Google Form. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.